Oke guys, balik lagi di channel YouTube Andi Hidayat. Kali ini nih ya, gue mau ngasih tips semangat ngonten biar lo tuh nggak berhenti di jalan gitu. Jadi kayak misalkan buat UMKM ataupun lo yang pengen jadi konten kreator, lo tuh nggak cuman awal-awalnya doang semangat terus habis itu ya udah berhenti ketika semuanya gagal. Ini gue bakal share di YouTube yang lebih panjang karena biasanya gue share di blog maupun di TikTok. Tapi sekarang gue pengen share juga di YouTube yang lebih panjang, sekitar 10 menit lah mungkin gue akan ngomong ini. Dan jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini pokoknya nggak ada cut. Gue bakalan ngelis apa aja sih biar lo tuh semangat ngonten ya kan. Pokoknya beda deh daripada YouTuber-YouTuber yang lain. Asik. Yang pertama nih guys, lo harus bikin yang lo suka. Misalkan lo pengen jadi konten kreator gitu ya. Ini terbukti udah sama gue yang gue udah jalanin di TikTok maupun di Instagram. Jadi ini best experience gue ya. Misalkan ada orang yang bilang, oh kok gitu, oh kok gini, ya bebas aja gitu. Karena ini best experience gue yang udah pernah gue jalanin dan itu cukup sangat berhasil. Lo bisa cek TikTok gue Andi Hidayat 92 maupun Instagram gue @andihidayat92. Yang pertama, bikin yang kamu suka. Misalkan kamu sukanya apa nih? Masak atau baking atau bikin kue. Nah, itu yang harus kamu fokusin guys. Kamu harus bikin konten yang sesuai dengan yang kamu suka gitu. Jadi misalkan kamu hobinya apa nih? Sukanya apa nih? Misalkan ada yang hobinya makan, pengen review makan. Bikin aja sesuai dengan yang apa yang kamu suka. Terus misalkan kamu hobinya masak di rumah, ya udah bikin aja sesuai dengan apa yang kamu suka. Jadi kalau kamu udah suka, pasti kamu seneng ngelakuinnya, pasti kamu juga happy ngelakuinnya, pasti kamu enjoy juga ngelakuinnya guys. Sorry ya ini belum ada mic-nya karena menurut gua ya inilah kalau lu pengen konten sesuai dengan apa yang lu suka dan pelan-pelan ya kan, nggak semuanya instan. Nanti deh penjelasannya bakal gue jelasin. Misalkan kamu sukanya gaming, main game, ya udah kamu main game, kamu record terus kamu bikin konten yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Nah, udah nih, kamu udah suka ya kan. Habis itu yang kedua, jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Misalkan contoh, kamu udah ngelihat YouTuber ini sukses, punya banyak subscriber, punya banyak followers, punya banyak views. Nah, kamu tuh jangan banding-bandingin sama orang lain gitu. Misalkan kamu baru juga nge-YouTube atau baru bikin konten atau baru terjun sebagai konten kreator sekitar 1 tahun, tapi kamu udah bandingin sama konten kreator yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun gitu, jauh sebelum kamu mulai start bikin konten. Ataupun misalkan kamu adalah UMKM, kamu bandingin sama kompetitor. Kenapa ya konten gue nggak grow up, konten gue nggak viral, konten gue nggak FYP, konten gue nggak maju. Nah itu jangan guys. Jadi lu fokus aja, jadi kamu fokus aja bikin yang kamu suka. Jadi kecampur-campur nggak apa-apa, no cut pokoknya di sini. Gunakan alat seadanya. Nah ini juga penting buat UMKM. Lu harus gunakan alat seadanya. Apapun itu yang lu punya, lu maksimalkan. Terus buat yang pengen jadi konten kreator juga, konten sebagai konten kreator juga pakai alat yang seadanya, tapi kamu maksimalkan. Kayak gue nih pakai HP iPhone ya kan, terus belum ada mic-nya, nggak apa-apa, pakai kipas bukan pakai AC, nggak masalah. Yang penting kamu bikin konten sesuai dengan apa yang kamu suka, terus jangan kamu banding-bandingin tuh. Jadi relate tuh sama yang satu kedua, gunakan alat seadanya. Karena gini guys, banyak di luaran sana YouTuber, TikToker, Instagramer, apapun itu, mereka aja yang maaf ya HP-nya biasa gitu kan, atau enggak kameranya biasa, masih semangat loh bikin konten. Kalau misalnya kamu apalagi kamu gitu handphonenya iPhone 12 Pro ke atas gitu kan, 13 Pro, 14 Pro, itu juga harus semangat loh. Maksudnya kita bisa gunakan itu dengan baik gitu. Supaya kita bisa maksimalkan. Misalkan kamu semuanya udah bikin, kamu harus semangat pantang menyerah. Ya kan? Semangat pantang menyerah kayak gimana? Misalkan gagal nih video yang pertama, ya bikin lagi gitu. Terus bikin terus sampai akhirnya mungkin itu berhasil buat kamu, achievement buat kamu sesuai dengan yang kamu harapkan gitu kan, KPI-nya tercapai. Terus atau misalkan itu tuh udah sesuai dengan syaratnya YouTube, misalkan 1000 subscriber maupun 4000 jam tayang, maupun udah sesuai lah untuk
daftar Google AdSense ataupun sesuai dengan yang kamu mau di TikTok, FYP, MM-an gitu. Pokoknya harus semangat terus kalau misalkan kamu ngonten dari awal gitu ya. Terus jangan lupa juga pakai strategi yang harus kamu sesuaikan dengan niche kamu, brand kamu, atau sesuai keinginan kamu, sesuai yang kamu suka. Misalkan kamu UMKM, kamu pakai strategi juga. Misalkan brand kamu adalah brand makanan, brand minuman, ataupun brand apapun, itu kamu bisa pakai strategi sesuai dengan brand kamu. Atau misalkan kamu TikToker, ataupun misalkan kamu content creator yang bahas tentang gaming, ya udah kamu pakai strategi sesuai dengan yang kamu pakai strategi yang sesuai dengan niche kamu. Misalkan strategi gue pokoknya kalau ada game baru gue harus buru-buru jadi orang yang pertama, itulah strategi gue jadi orang yang paling awal nyobain game baru misalkan, atau enggak skin baru, atau enggak apapun gitu. Misalkan ada kuliner yang baru launching, ya itu strategi gue harus jadi orang yang pertama ngupload ini. Dan itu strategi gue nanti ada giveaway, strategi gue nanti ada bagi-bagi, strategi gue nanti ada apapun gitu. Itu kan bagian dari strategi juga termasuknya gitu. Terus nih kalau misalkan kalau semuanya udah berhasil gitu ya, misalkan konten pertama berhasil, konten kedua berhasil, konten ketiga berhasil, konten keempat juga berhasil, terus itu tuh yang harus lo jaga adalah istiqomahnya. Ibaratnya jangan malas untuk konten lagi seterusnya gitu. Kan nggak mungkin baru 5 konten berhasil terus berhenti, atau dalam setahun ada 100 konten terus akhirnya berhenti. Nggak mungkin, kan harus istiqomah. Lihat aja beberapa YouTube channel yang besar gitu, itu kan harus istiqomah kan. Rans Entertainment ataupun yang lainnya, ataupun mungkin personal gitu kan, YouTuber personal, dia kan pasti akan terus berjalan bikin konten, nggak berhenti di jalan gitu guys. Nah itu tuh udah semuanya gitu ya, syarat-syaratnya. Maksudnya ibaratnya tips dari gue yang best experience gue gitu ya, best experience yang pernah gue jalanin gitu ya. Ini jadi campur-campur, nggak apa-apa, ada kamu ada gue. Tapi terserah, bebas, lu juga bisa komen di sini apa sih yang pernah lu rasain gitu kan. Tipsnya gimana sih buat yang baru mulai, khususnya kan ini kan banyak ya. Kalau YouTube kan ada yang dari daerah juga, kota maupun terpencil juga mungkin bikin YouTube. Yang pengen baru mulai juga banyak. Bang, gimana sih caranya? Yang penting itu. Dan ini yang terakhir nih, jangan mikirin cuan dulu guys. Bikin aja sesuai dengan apa yang kamu suka, cuan pasti mengikuti. Cuan itu bukan dari YouTube doang kok ibaratnya. Ada juga nanti dari endorse, ada juga nanti dari brand deals, ada juga nanti dari berbagai macam tawaran ketika lo udah menjadi content creator yang punya attitude dan maupun package yang bagus gitu loh. Maksud gue, lo tetap bisa jualan di sana kok kalau misalkan brand udah percaya sama lo. Jadi mikirnya fokus aja untuk bikin sesuatu yang seru dan sesuai dengan apa yang lo inginkan. Pokoknya itu tuh tadi yang udah gue sebutin bisa lo terapin, karena itu juga yang udah gue terapin saat gue bikin konten di TikTok maupun di Instagram. Intinya adalah mungkin bisa disimpulkan adalah konsisten, jangan mikirin kemana-mana dulu deh gitu. Itu dulu yang lo pikirin tadi, tips-tips yang dari gue ulang lagi, bikin yang lo suka ya kan. Terus jangan banding-banding lo sama konten-konten yang lain, pakai maksimalnya alat seadanya ya kan. Semangat pantang menyerah, itu kan gagal bikin lagi. Pakai strategi yang sesuai dengan niche lo atau sesuai dengan kebutuhan lo ya kan. Terus kalau udah berhasil nih, itu jangan males. Terus jangan mikirin cuan dulu, jalan aja, ngalir dulu aja, bikin YouTube dulu aja gitu kan, bikin konten dulu aja. Ini buat konten kreator juga, bisa juga diaplikasiin buat UMKM juga yang lagi bikin bisnis ya guys, lagi ngerintis bisnis, khususnya ketika dia harus punya sosial media di Instagram, di TikTok maupun di YouTube. Jadi ini tipsnya mungkin bisa berguna buat UMKM, konten kreator, maupun mungkin bisnis lo yang udah maju gitu ya, yang lagi udah banyak followersnya tapi aduh gimana ya, gue harus bikin apa lagi ya, bingung gitu kan. Nah itu tuh yang harus lo cari tuh strateginya gitu kan. Nah gue bakalan banyak sharing tentang konten, strategi marketing, konten Instagram, konten TikTok, konten YouTube, karena gue juga udah punya pengalaman sekitar 7 tahun sampai 8 tahun di dunia digital agency. Gue sebagai senior sosial media eksekutif yang pernah kerja di agensi selama 7 tahun gitu. Maksudnya sampai sekarang pun masih aktif dan sebagai profesional gitu, ngikuti tren dan apa yang lagi happening di sosial media gitu. Jadi lo bisa follow gue di Instagram, gue ada @andihidayat92, di TikTok juga @andihidayat92. Lo juga bisa subscribe YouTube gue yang ini untuk dapetin konten-konten ataupun tips and trick
dunia digital ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.